Sahabat yang disayang Allah Ta'ala, mari kita menyimak pemaparan tentang tidurnya ala Rasulullah SAW dari guru kita tercinta, Dr. Agus. Hari ini saya akan coba menerangkan satu konsep bagaimana pola tidurnya Nabi. Karena kita tahu bahwa tidur ini kan kebutuhan kita. Dari sisi medis kita butuh tidur. Karena kalau orang tidak tidur, resiko ini ya bisa menyebabkan kekacauan metabolisme. Maka itu tidur ini penting untuk diatur. Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan tidur Rasulullah itu bermanfaat dari sisi kesehatan. Dimulai dari yang pertama, ya, bagaimana persiapan Rasulullah ketika mau tidur. Rasul punya kebiasaan tidur itu berwudu sebelum tidur. Hal ini menunjukkan bahwa ketika tidur pentingnya kita dalam kondisi yang bersih. Karena kita tahu tidur kita kan 6-8 jam. Kalau nggak bersih, maka resiko itu ya terhadap kuman masuk ke dalam tubuh kita. Maka harus dalam keadaan berwudu. Kemudian Rasul juga punya kebiasaan mengibas-ngibaskan tempat tidurnya dengan membaca bismillah. Ya, bismillah, bismillah ya. Artinya dibersihkan tempat tidurnya. Kita tahu bahwa tempat tidur itu sumber kuman. Tempat tidur itu mungkin ada sel kulit yang mati atau ada parasit-parasit, maka dibersihkan. Ya, terus yang ketiga, Rasul punya kebiasaan sebelum tidur Rasul itu selalu berdoa. Berdoa itu menyebabkan ketenangan jiwa. Jiwa tenang, maka tidur pun menjadi lebih mudah. Terus ada lagi kebiasaan Rasulullah. Rasulullah kalau tidur mematikan lampu. Karena hadisnya bicara untuk mematikan lampu. Ternyata dari sisi ilmiah mematikan lampu ini berperan penting. Karena dengan mematikan lampu ada satu hormon di dalam tubuh kita namanya melatonin. Melatonin terproduksi ketika lampu dimatikan. Maka itu disunnahkan untuk mematikan lampu atau mengganti dengan lampu yang kecil atau redup supaya terproduksinya melatonin. Dan uniknya lagi, melatonin itu diproduksi dari jam 8 malam sampai jam 1 malam. Ya, hal ini menunjukkan pentingnya tidur tuh di awal malam. Jadi jangan begadang. Supaya apa? Melatonin terproduksi. Ada hadis yang berbunyi Rasulullah itu tidak suka tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang sesudahnya. Kalau kita mengacu ke hadis ini, berarti Rasul itu seringnya, walaupun pernah juga begadang dalam waktu-waktu tertentu atau dalam momen-momen tertentu, tapi kebiasaan secara umum Rasulullah tidur habis sholat Isya. Dan kemudian bangun di sepertiga malam untuk melakukan sholat tahajud. Kalau hitung-hitungan matematikanya, habis Isya kira-kira jam 8, jam 9. Tidur di saat itulah melatonin terproduksi. Kemudian Rasul bangun sekitar sepertiga malam, mungkin jam 2, jam 1, atau mungkin jam 3, karena tidak pasti itu waktu jamnya. Disitulah melatonin sudah mulai turun, kortisol mulai naik. Kortisol penting buat tubuh, tetapi kalau berlebihan akan berdampak buruk. Maka itu pentingnya sholat tahajud untuk mereduksi kortisol. Kortisol butuh, tetapi harus direduksi. Maka itu pentingnya sholat tahajud. Itu dari sisi waktu. Kemudian Rasul juga punya kebiasaan tidur miring ke kanan. Ternyata tidur miring kanan luar biasa. Ya, dari banyak aspek tidur miring kanan bermanfaat. Bahkan dari aspek ekonomi aja tidur miring kanan itu bermanfaat. Ya, kalau orang tidur miring kanan kan satu kasur muat berlima, itu ya. Kalau telentang paling 2, 3, jadi mepet itu ya. Jadi lebih ngirit sebenarnya ya. Dari sisi kesehatan ini yang luar biasa ini ya. Bahkan ada hadis Rasulullah melarang untuk tidur tengkurap. Apalagi telentang, ini bisa menyebabkan kematian kan, telentang, telan obeng, telan kunci, mati itu ya. Maka yang paling benar adalah tidur miring ke kanan. Kenapa harus tidur miring ke kanan? Ayo kita kaji. Tubuh kita ini ada satu organ namanya jantung. Ini jantung, ini otak. Ketika kita tidur miring ke kanan, maka jantung letaknya lebih tinggi. Keseharian kita, ternyata otak ini mendapat nutrisi paling sedikit. Contoh kita duduk seperti ini, maka jantung melawan gravitasi, maka nutrisi ke otak sangat sedikit. Ada dua aktivitas yang menyebabkan nutrisi otak menjadi efektif, yaitu apa? Perbanyak sujud dan tidur miring ke kanan, karena jantung letaknya lebih tinggi daripada otak. Maka itu tips untuk biar kita nggak gampang pikun, tidur miring kanan dan memperbanyak sujud.
Tadi kita lihat, ketika miring ke kanan, maka jantung letaknya lebih tinggi daripada otak. Tidak hanya itu saja, ketika tidur miring kanan, jantung berkontraksi lebih optimal karena tidak ditekan oleh paru-paru kalau seandainya dia miring ke kiri. Ditambah lagi ada organ yang paling besar di dalam tubuh kita yang disebut dengan organ hati. Hati di sini, letaknya di bawah. Hati, organ hati. Makanya kalau kita bilang sakit hati itu harusnya di sini. Ya, bukan di sini ya, karena di sini. Nah, organ hati ini kalau tidur miring ke kiri, gantung dia, berat dia. Maka itu yang ideal adalah tidur miring ke kanan. Ternyata tidur miring kanan sangat luar biasa. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan daripada Rasulullah. Dan Rasulullah tidurnya cukup. Ya, dari sisi kuantitas dan dari sisi kualitas. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengikuti bagaimana kebiasaan Rasulullah untuk tidur miring ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad